Besok Habib Isa jelaskan bagaimana sesungguhnya pertolongan seorang ayah kepada anak dan anak kepada orang tuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita di surat Luqman, tetap pada ayat yang ke-33, melanjutkan pembahasan yang kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhan nasu ittaqu, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Wakhshaw yauman, dan takutlah pada suatu hari, la yajzi, di mana seorang tidak dapat menolong. La yajzi walidun an waladih, di mana seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan sebaliknya juga wala mauludun huwa jazin an walidih syai'a, dan seorang anak tidak pula dapat menolong ayahnya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurranakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia itu memperdayakanmu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan pula penipu itu memperdayakan kamu terhadap Allah. Kemarin Habib Isa telah menjelaskan separuh dari ayat ke-33, yaitu tentang perintah agar supaya kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, bahwasannya akan datang satu hari yang mana pada hari itu semua manusia dalam ketakutan yang luar biasa. Dan dikatakan oleh Allah pada hari itu orang tua, bapak. Nah, ini jadi pertanyaan nanti. Kenapa di sini hanya disebut bapak saja, ibu enggak? Ya, di mana seorang ayah pada hari itu tidak akan bisa menolong anaknya, dan sebaliknya seorang anak juga tidak akan bisa menolong ayahnya. Sedikit pun memberikan pertolongan tidak bisa. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, kemarin sudah Habib Isa jelaskan sebagian. Sekarang akan kita bahas apa pemahaman dari kalimat la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a.
Kalau kita baca ayat ini sepotong dan tanpa pemahaman apapun, maka akan menimbulkan persepsi yang salah, akan menimbulkan pemahaman yang salah. Kita akan mengatakan, oh besok pada hari kiamat itu seorang bapak tidak akan bisa membantu anaknya, dan anak demikian tidak akan bisa membantu orang tuanya. Artinya nafsi-nafsi, mikir dirinya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita pahami seperti itu, maka kita akan mengalami kesalahan yang sungguh sangat fatal. Habib Isa akan bantu kalian untuk memahami ayat ini, tetapi dengan mengartikan agak Habib Isa balik. Bagaimana itu? Perhatikan betul. Perhatikan perbedaan makna yang Habib Isa katakan tadi di awal dengan makna yang sekarang akan Habib Isa sampaikan. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, dan takutlah pada satu hari yang pada hari itu seorang ayah tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat menolong ayahnya sedikit pun. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia itu memperdayakanmu, dan jangan pula penipu itu memperdayakan kamu terhadap Allah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Tahu enggak perbedaan memaknakan yang pertama tadi Habib Isa dengan memaknakan yang kedua tadi? Kalian tahu enggak perbedaannya di mana itu tadi? Habib Isa ulangi. Konsentrasi. Konsentrasi. Ini pemaknaan secara asli, ya. Tetapi untuk memahami ayat ini supaya tidak gagal faham, Habib Isa memaknakannya agak Habib Isa balik. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, dan takutlah suatu hari di mana seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak dia tidak akan dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Paham sampai sini? Nah, tidak Habib Isa lanjutkan di sini, tetapi Habib Isa loncati. Maka janganlah kehidupan dunia sekali-kali akan memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu memperdayakan kamu terhadap Allah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Bisa ngerti ya perbedaan yang pertama dengan yang barusan? Bisa? Nah, Habib Isa bantu itu kalian untuk supaya lebih mudah memahami. Berarti bagaimana maksudnya? Kejadian ini akan terjadi pada seorang manusia di mana bapak tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong orang tuanya. Itu akan terjadi apabila, nah ini loh, apabila kalian manusia ini mengikuti apa itu ajakan-ajakan setan sehingga memperdayakan kamu terhadap Allah. Dan apabila kalian wahai manusia lebih mementingkan dunia sehingga kalian dipalingkan dari Allah. Bisa paham dulu ndak? Kejadian ini, anak tidak bisa membantu orang tuanya, orang tua tidak bisa menolong anaknya, akan terjadi apabila manusianya itu lebih mengutamakan dunia sehingga dia berpaling dari Allah pada saat dia hidup di dunia. Bisa terjadi juga apabila manusianya lebih mengikuti ajakan-ajakan syaitan sehingga manusia itu berpaling juga dari Allah.
Paham? Berarti, nah ini berarti kejadian ini tidak akan menimpa kalian, wahai manusia. Kejadian ini tidak akan menimpa kalian jika kalian tidak melakukan ini loh. Kalian tidak mengutamakan dunia dibandingkan akhiratmu, dan kalian tidak mengikuti syaitan sehingga kalian tetap pada keimanan kepada Allah. Lebih ditajamkan lagi, kalau demikian, pada saat seorang bapak tetap pada keimanannya kepada Allah, pada saat anaknya juga tetap dalam keimanan kepada Allah, berarti besok bapak itu bisa menolong anaknya apa tidak di akhirat? Kalau seorang anak tetap dalam keimanannya kepada Allah, dia tidak dipalingkan dari Allah, dia tidak menjauh dari Allah, dia bertakwa kepada Allah, berarti besok seorang anak itu akan bisa membantu orang tuanya enggak? Nah, itulah yang Habib Isa ingin sampaikan kepada kalian. Artinya ayat ini yang mengatakan bahwa seorang bapak itu besok di akhirat tidak akan bisa bantu anaknya, seorang anak besok di akhirat tidak akan bisa membantu orang tuanya, itu terjadi apabila manusianya berpaling dari Allah, manusianya tidak dalam keimanan kepada Allah. Nah, sehingga ayat ini tidak harus memberikan rasa takut kepada kita. Dengan syarat apa? Tetap dalam keimanan kepada Allah.